Saya salam kebajikan rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya akan menyampaikan resume hasil rakor pada pagi hari ini yang diprakarsai atau atas undangan dari Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang hadir adalah Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri PUPR, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Panglima TNI, Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri Parekraf, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, dan Kepala Badan Pertahanan Pangan, dan seluruh eselon 1 dari Polri, TNI, dan Kementerian dan badan yang terkait. Dari beberapa hal, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memprakarsai pelaksana rakor ini. Karena yang mengundang adalah Kapolri, maka memang tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyiapkan rencana aksi, skenario untuk penanganan Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri tahun 2023 dari sisi keamanan, ketertiban, dan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Kemudian dari masing-masing menteri telah melaporkan, memaparkan rencana aksi masing-masing, dan sudah dilanjutkan oleh Bapak Panglima TNI tentang rencana dukungan baik personil maupun alutsista untuk utama untuk Polri. Kemudian dilanjutkan paparan oleh badan-badan terkait yaitu BNPB, Basarnas, BMKG, Badan Pertahanan Pangan, dan Direktur Pertamina. Rekan-rekan wartawan, untuk tagline mudik tahun ini telah ditetapkan oleh Bapak Menteri Perhubungan dan sudah kita sepakati, yaitu mudik aman berkesan. Kemudian diperkirakan yang akan mudik nanti ada 123,8 juta orang yang mengalami kenaikan sangat drastis dibanding tahun lalu yang hanya 85 juta. Untuk itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar bisa ditekan insiden atau kecelakaan, apalagi kecelakaan yang fatal, dan betul-betul bisa membuat mereka yang akan mudik dan yang akan merayakan Idul Fitri tahun ini betul-betul bisa merasakan kegembiraannya, terjauhkan dari hal-hal yang membuat tidak gembira. Karena itu Bapak Presiden juga telah memutuskan memberikan arahan kepada kita untuk memperpanjang cuti bersama pada tahun ini, yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 April, sehingga 2 hari ditambah 1 hari dibanding tahun baru. Bapak Kapolri akan menyiapkan personel sebanyak 148.261 orang dan akan disiapkan juga 2.787 posko PAM, YAN maupun posko terpadu. Kemudian tadi berdasarkan laporan dari Menteri Perhubungan dan juga Bapak Kapolri, ini yang mohon nanti diwaspadai oleh para mereka yang akan mudik, bahwa kecelakaan banyak terjadi di tempat-tempat wisata dan rute perjalanan menuju jalur wisata, di samping disebabkan oleh jarak yang jauh. Jadi semakin jauh perjalanan itu semakin peluang untuk terjadi kecelakaan tinggi. Karena itu disarankan supaya mereka yang melakukan perjalanan sangat jauh supaya sering beristirahat. Kemudian dari Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri PUPR menyampaikan bahwa nanti akan ada diskon untuk tarif perjalanan udara dan diskon tarif tol. Tarif tol tadi sudah disebutkan Pak Menteri PUPR, nanti Pak Menteri PUPR bisa menjelaskan lebih jauh, yaitu 20% dimulai dari H-5 dan H-6. Kemudian H+1 dan H+5. H+6, H+7.
Kemudian agar masyarakat tidak mampu dapat ikut bergembira merayakan Idul Fitri, maka pemerintah juga akan menyediakan bantuan sosial berupa beras, dan sekarang juga sudah mulai tersalur, yaitu diberikan kepada 21 juta kepala keluarga atau keluarga penerima manfaat, masing-masing 10 kilo. Kemudian dari laporan Menteri Perdagangan dan juga Direktur Pertamina, untuk stok bahan pokok termasuk BBM insya Allah lancar dan aman. Kemudian dari Pak Mendagri melaporkan bahwa inflasi terkendali, yaitu berkisar antara 4,97% atau turun 0,018% dibanding bulan yang lalu. Yang bulan yang lalu mencapai mohon maaf, ya betul, bulan lalu masih 5,47%. Sehingga mudah-mudahan semua nyaman dan aman, dan kita betul-betul bisa melaksanakan Idul Fitri tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kapolri untuk bisa menyampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak dari Koordinator BMK. Saya menambah, mohon izin seluruh Bapak Menteri terkait dan Pak Panglima serta Kepala Badan. Mungkin saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko BMK, khususnya terkait dengan tugas yang akan dilaksanakan oleh Polri terkait dengan arus mudik tahun 2023 kali ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari kegiatan yang harus kita persiapkan menghadapi libur Idul Fitri, maka kepolisian melaksanakan operasi ketupat yang akan kita laksanakan secara terpusat dan juga diikuti oleh seluruh wilayah mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 1 Mei. Namun demikian, untuk melaksanakan prakondisi, kami melaksanakan operasi rutin yang ditingkatkan 1 minggu sebelum tanggal 18 dan 1 minggu setelah tanggal 1 Mei, sehingga kurun waktu total hampir 1 bulan. Ini semua kita lakukan untuk mempersiapkan dan mengantisipasi terkait dengan data yang diberikan oleh Menhub bahwa ada peningkatan arus mudik dan arus balik, sehingga arahan dari Bapak Presiden bahwa pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik tahun ini bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Oleh karena itu tentunya kami melaksanakan rakor lintas sektoral lebih awal untuk melaksanakan evaluasi sekaligus melakukan sinergitas dalam rangka melakukan perbaikan manajemen terkait dengan rekayasa maupun persiapan-persiapan lain, sehingga kita harapkan bahwa angka laka lantas ini bisa kita turunkan, masyarakat tetap bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar, baik yang melalui jalur tol, melalui jalur arteri maupun melalui jalur-jalur penyeberangan baik yang berada di Merak, Bakahuni maupun di Gilimanuk. Ini tentunya perlu kita persiapkan dengan baik, apalagi kita mendapatkan informasi bahwa cuaca ini masih akan diwarnai dengan kondisi hujan atau biasa disebut dengan hidrometeorologi, sehingga tentunya terkait dengan penyeberangan, situasi ombak dan hujan yang ada tentu akan memicu atau menimbulkan potensi bencana seperti longsor, hujan deras ataupun banjir yang tentunya akan menghambat perjalanan arus mudik. Kemudian juga tentunya kita juga harus melaksanakan pengamanan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh pemudik, sehingga pada saat ditinggalkan tetap aman. Nah, semua ini tentu
harus kita persiapkan dengan lebih baik sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Menteri Koordinator BMK, sehingga tahun ini kualitas pengamanan, kualitas pelayanan terkait dengan arus mudik bisa menjadi lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf untuk yang rencana diskon tarif tol berdasarkan usulan dari Asosiasi Tol Indonesia, saya baru mendapatkan usulannya untuk diskon di tol ruas Jakarta Cikampek di gerbang tol Cikampek Utama dan Kaliurip. Besarnya diskon 20% diberikan pada H-5 sampai dan H-6, yaitu tanggal 16 dan 17 April 2023 untuk mudik, yang arus baliknya di H+4 dan H+5 atau 27 dan 28 April 2023. Jadi baru itu yang dapat usulan, dan yang diusulkan oleh ATI, Asosiasi Tol Indonesia, untuk diskon tarif tol di ruas tol Cikampek. Ini masih menunggu, mudah-mudahan di ruas tol lain sudah ada diskon. Terima kasih. Pak mau tanya Pak, Pak Kapolri, ini kan sudah ada peraturan untuk masa Lebaran ya Pak. Bagaimana dengan pengamanan di daerah konflik Pak? Kan juga pekan lalu ada serangan di Papua tuh Pak, sampai menewaskan aparat Polri dan TNI. Nah, yang kedua Pak, mumpung ada Pak Muhajir di sini juga, Pak Muhajir sebelum waktu operasi apel operasi Ketupat bilang jangan ada teroris musiman. Sedangkan di Papua Pak kita sudah lihat sudah banyak korban yang berjatuhan, tapi kita belum menetapkan, tidak ada, pemerintah belum menetapkan sebutan teroris untuk KKB. Nah itu bagaimana tanggapannya Pak? Pak Kapolri kan juga baru menugaskan kepala BNPT baru nih Pak. Nah di sana yang pertama Satgas Karten kan yang bertugas Brimob tuh Pak. Bagaimana untuk pengamanan menjelang Idul Fitri? Mas Pak. Terima kasih Pak Kapolri. Saya hanya ingin memberikan pemaparan beberapa bahwa Kabelun yang ketiga mungkin terjadi tinggi pertama kali nasional. Misalnya protokol yang akan mudik ke Jawa Tengah itu kami anjurkan untuk mudik dulu awal. Yang kedua adalah di Merak. Tapi di Merak memang sudah bertambah acuan dan sehingga memungkinkan tapi juga tetap mudik awal. Di luar Cipali dan Merak itu ada beberapa tempat-tempat yang perlu dilakukan. Lalu di Malaysia, lalu di Samarinda, di Sulsel, Maluku, Papua. Oleh karenanya kami akan menugaskan kapal udara di sana dan juga minta bantuan Panglima untuk menugaskan di kapal udara. Hal lain yang ingin kita sampaikan juga berkaitan pengendara motor. Selain mereka yang berrekreasi, potensi kecelakaan tinggi seperti data Polri adalah mereka yang berkendara. Kami mengimbau pada sekarang kami seyogyanya tidak mengendarai motor. Pemerintah melalui kementerian semua kementerian juga menyediakan bus mudik gratis. Ada juga kapal, ada juga yang terakhir berkaitan dengan tiket. Tadi saya diberikan catatan oleh Menteri Perdagangan dan Industri. Kami akan melakukan upaya-upaya memberikan tiket diskon, dan untuk mendapatkan diskon kami
saya menjawab tadi terkait dengan masalah keamanan di wilayah Papua. Ini kami dengan Panglima TNI saat ini terus melanjutkan kegiatan operasi yang saat ini sudah kita laksanakan, karena memang kita telah menurunkan tim operasi damai Katen, kemudian juga operasi aman usaha yang di dalamnya terdiri dari gabungan TNI Polri. Terkait dengan operasi damai Katen, tentunya melakukan kegiatan yang kita fokuskan untuk melakukan penegakan hukum. Di samping juga saat ini kita sedang melaksanakan operasi paru, yaitu pencarian terhadap sandera. Tentunya terkait dengan wilayah Papua yang saat ini eskalasinya meningkat, kami dan Panglima terus melakukan langkah-langkah dan upaya baik dalam bentuk kegiatan yang bersifat hard approach maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat soft approach dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sekaligus mempersiapkan pengamanan dalam rangka persiapan menuju KTUB, di mana nanti di tahun 2024 KTUB secara definitif harus berdiri. Karena itu tentunya langkah-langkah Polri dan TNI, namun mungkin Pak Panglima akan jelaskan, terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentunya terus melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kelompok kriminal bersenjata yang ada di sana, terus melakukan pencarian, dan juga tentunya bagaimana mengamankan apa yang menjadi program dan kebijakan pemerintah yang ada di Papua semuanya bisa berjalan. Mungkin itu. Pak, izin Pak. Pak, untuk status terorisme bagaimana Pak? Berdasarkan pengalaman tahun kemarin, tentunya kita ingin mengevaluasi pada saat situasi arus volume kendaraan yang masuk ke jalur kendaraan volumenya sangat padat sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. Untuk skenario rekayasa kita persiapkan mulai dari ganjil genap sampai dengan kontraflow sampai dengan one way. Itu semuanya kita siapkan, utamanya di jalur-jalur yang untuk mudik mulai dari Cikampek sampai Kali Kangkung dan pula sebaliknya, dan kemudian jalur yang ada di Jawa Barat mengarah ke Jakarta dan Jakarta mengarah Jawa Barat supaya tetap bisa jalan. Itu semuanya kita sudah atur, nanti akan kita sosialisasikan baik melalui media, kemudian pamflet-pamflet ataupun pengumuman-pengumuman yang bisa kita sampaikan bekerjasama dengan rekan-rekan media baik TV, radio maupun pengumuman-pengumuman yang bisa kita sampaikan di setiap pos-pos kita sehingga masyarakat bisa terinformasi, dan apabila ada perubahan memang kita sudah tentukan menggunakan penghitungan terhadap jumlah arus yang kita kerjasama dengan jasa marga, dan di situ nanti akan kita informasikan sehingga masyarakat bisa terinformasi dari awal, dan kemudian apabila ada perubahan-perubahan segera bisa disampaikan. Sehingga ini penting untuk masyarakat supaya tidak menunggu terlalu lama, apalagi yang sudah masuk dari arteri mau ke tol, terus kemudian karena ada perubahan harus menunggu sampai berjam-jam, itu ya kita hindari. Demikian juga dengan penyeberangan, tadi sudah kita sampaikan bagaimana kita menambah, tadi Pak Menteri PUPR juga sudah sampaikan menambah rest area, kemudian menambah pelabuhan-pelabuhan cadangan yang dimungkinkan, termasuk juga
langsung kita arahkan mana roda 2 harus masuk ke Bakahuni atau masuk ke Ciwandan atau masuk ke Merak, kemudian mana yang roda 4 khususnya yang kendaraan angkutan barang dan yang kendaraan pribadi, nanti semua akan disampaikan sehingga kemudian masyarakat bisa langsung menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Ini untuk mengurangi penumpukan yang terjadi di wilayah Merak yang kemungkinan bisa ekornya sampai masuk jalur tol. Hal seperti ini yang tadi kita evaluasi untuk perbaikan. Oke, berdasarkan surat usulan dari ATI ini dan Jasa Marga, itu diskonnya pada saat mudik hanya tanggal 16 dan 17, kemudian baliknya tanggal 27 sampai dengan 28, jadi 2 hari 2 hari. Gimana? Ya, ini sudah saya pastikan. Kalau ada usulan ya saya setuju, masa ada diskon nggak disetujui. Makasih, Bu. Makasih. Pak Menhub, Pak, tadi kan Pak Kapolri sudah menjelaskan dari sisi Korlantas ya Pak. Dari Menhub sendiri bagaimana mengantisipasi mencegah terjadinya Brexit yang Brexit tahun 2016 itu Pak yang sangat parah. Itu dari Kemenhub bagaimana Pak antisipasinya? Kami selaku regulator tidak pernah berjalan sendiri. Kami mengajak semua negara, polisi, kemudian PU, maupun beberapa MA menghitung visi rasio di masing-masing tempat. Sebagai contoh, makanya saya bisa katakan Cipali itu paling krusial, Cipali itu 2 jam, sehingga volume yang akan menekan Cipali. Nah, oleh karenanya rekayasa harus juga itu one way untuk panjang dan tetap satu. Nah, di Ciwandan loh, dasar apa yang dilakukan baik Jasa Marga maupun Hybrid adalah efisiensi. Pengalaman tahun lalu di mana kita punya masalah di 2 tempat, di arah Cipali dan arah Ciwandan. Untuk Ciwandan dan Merak relatif sudah teratasi dengan tambahnya pemandangan. Tetapi kita dengan Cipali tetap 2 jalur, walaupun ada penambahan jalur pada sampai dengan Ciwandan. Oleh karenanya kami bersama kepolisian intensif melakukan. Nanti pada saatnya memang kepolisian akan melaksanakan, tetapi kami itu biasanya sangat rajin ke lapangan. Insya Allah koordinasi ini akan lebih baik dari tahun lalu sehingga ada jaminan nggak Pak tidak macet parah, tidak bergerak berjam? jamin kita insya Allah. Saya kira cukup ya. Masih ada saya kira sudah bisa kita akhiri pertemuan, sudah cukup. Nanti untuk yang belum jelas bisa langsung mengejar Pak Menteri-Menteri yang di belakang ini, silakan, termasuk dari Pak Menteri PUPR itu sebetulnya tadi yang penting penambahan jalur tol, saya kira itu penting untuk disampaikan juga pada publik. Saya kira itu, terima kasih rekan-rekan wartawan. Mudah-mudahan saya mohon doanya, mudah-mudahan penanganan Lebaran tahun 2023 ini lancar, aman, dan bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.